Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melia Fitri Sanusi, NIM 2018-04-002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan pemrograman web 2. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang sudah saya buat, yaitu Sistem Informasi Akademik Sekolah, atau disingkat dengan SIAS. Latar belakang pembuatan sistem ini, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi menerima masukan data, instruksi dan mengolah data sesuai dengan perintah untuk mengeluarkan hasilnya. Ini merupakan sebagian dari peristiwa yang terjadi pada sistem informasi. Sistem informasi akademik memungkinkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang sekolah tidak perlu datang ke sekolah. Masyarakat cukup mengakses internet ke website sekolah yang dituju. Manfaat sistem informasi akademik diharapkan dapat membantu pihak guru dan pihak siswa dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan nilai dan diharapkan juga akan menarik minat calon siswa-siswi baru. Website ini bertujuan untuk membantu memperlancar informasi antara pihak sekolah, siswa-siswi, masyarakat. Sistem informasi akademik yang akan dibangun dapat digunakan oleh siswa dan guru. Siswa dapat melihat nilai seperti nilai tugas, UTS, dan UAS. Siswa juga dapat melihat jadwal pelajaran. Guru dapat menginput nilai siswa dan melihat jadwal mengajar. Perancangan. Perancangan merupakan bagian yang menjelaskan tentang penggambaran suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan yang telah dijabarkan pada tahapan analisis sebelumnya. Perancangan sistem juga dapat menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada sistem secara terperinci agar dapat memenuhi kebutuhan sistem dan pengguna lebih mudah untuk menggunakan sistem. Pada aplikasi ini akan membuat beberapa rancangan, yaitu perancangan dengan use case dan activity diagram, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka sistem. Nah, ini adalah use case diagram dari sistem informasi akademik. Di sini ada dua aktor, yaitu guru dan siswa. Dan guru dapat menambah data, mengedit data, menghapus data, dan melihat data. Sedangkan siswa hanya dapat melihat data. Sebelum melakukan use case tersebut, guru dan siswa harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses sistem informasi akademik. Selanjutnya di sini ada activity diagram login. Yang pertama ada user. User membuka website. Setelah itu user menginput username dan password. Lalu mengirim data login dengan klik login. Nanti sistem akan menerima data login. Jika datanya valid, maka akan masuk ke halaman utama, dan jika tidak, maka user akan diminta untuk memasukkan username dan password lagi. Lalu, jika ingin logout, klik logout, lalu selesai. Nah, di sini ada activity input nilai yang hanya dapat dilakukan oleh guru. Pertama, masuk ke halaman guru, lalu ke data nilai, ke input nilai. Jika berhasil, maka akan mengirim nilai, lalu menyimpan nilai, dan jika tidak, maka akan kembali ke data nilai, lalu kembali menginputkan nilai. Setelah menyimpan nilai, nanti ada proses simpan nilai, lalu akan menampilkan nilai yang tadi sudah diinputkan. Selanjutnya ada activity hapus nilai. Di sini sama, hanya dapat dilakukan oleh guru. Pertama itu masuk ke halaman guru, pilih nilai, hapus nilai. Jika berhasil, maka akan ke proses hapus nilai ke sistem. Jika tidak, maka akan kembali ke pilih nilai. Setelah proses hapus nilai, nilai berhasil dihapus, maka akan menampilkan nilai terhapus. Selanjutnya ada activity edit nilai yang hanya dapat dilakukan oleh guru. Pertama, masuk ke halaman guru, pilih nilai, edit nilai. Jika berhasil, masuk ke proses edit nilai. Jika tidak, maka ke pilih nilai. Setelah proses edit nilai, ke edit nilai berhasil, lalu tampilan nilai teredit.
Activity input jadwal mengajar, ini hanya dapat dilakukan oleh guru. Pertama yaitu masuk ke halaman guru, pilih jadwal mengajar, lalu input jadwal mengajar. Jika berhasil, maka akan mengirim data jadwal. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman jadwal mengajar. Setelah mengirim data jadwal, maka ke sistem, ke database jadwal mengajar, lalu proses input jadwal. Setelah itu, tampilan data berhasil diinput. Selanjutnya yaitu ada activity diagram edit jadwal mengajar. Ini sama dilakukan oleh guru. Pertama masuk ke halaman guru, lalu ke pilih jadwal mengajar. Setelah itu edit jadwal mengajar. Jika berhasil, maka ke proses edit jadwal. Jika tidak, maka kembali ke halaman jadwal mengajar. Setelah proses edit jadwal mengajar, ke jadwal berhasil diedit, lalu tampilan jadwal berhasil diedit atau menampilkan hasil edit dari jadwal mengajar. Selanjutnya yaitu ada diagram activity hapus jadwal mengajar. Ini sama dilakukan oleh guru. Yang pertama masuk ke halaman guru, setelah itu pilih jadwal mengajar, lalu hapus jadwal mengajar. Jika berhasil ke proses hapus jadwal, dan jika tidak kembali ke halaman jadwal mengajar. Setelah proses hapus jadwal ke jadwal berhasil dihapus, lalu akan menampilkan jadwal berhasil dihapus atau jadwal akan terhapus. Nah, ini diagram activity lihat jadwal pelajaran. Ini dilakukan oleh siswa. Pertama, masuk ke halaman siswa, lalu siswa memilih jadwal pelajaran, lalu ke sistem, ke database jadwal pelajaran, lalu menampilkan jadwal pelajaran. Ini activity lihat nilai, dilakukan oleh siswa. Pertama, masuk ke halaman siswa, lalu pilih nilai, lalu ke sistem, ke database nilai, lalu akan menampilkan nilai. Nah, di sini ada relasi database dari sistem informasi akademik yang saya buat. Di sini ada 6 tabel, yaitu tabel guru, nilai, siswa, jadwal mengajar, jadwal pelajaran, dan kelas. Pada tabel guru terdapat 7 atribut, yaitu NIP guru, nama guru, jenis kelamin guru, titel guru, alamat guru, telepon guru, dan email guru. Relasi dari guru ke nilai, yaitu many to one, yang berarti satu guru mengisi banyak nilai, dan banyak nilai diisi oleh satu guru. Selanjutnya, dari tabel nilai ke siswa, to many, yaitu banyak siswa mendapat banyak nilai, dan banyak nilai didapatkan banyak siswa. Selanjutnya, ada tabel guru dengan jadwal mengajar. Di sini hubungannya many to one, yaitu satu guru memiliki banyak jadwal mengajar dan banyak jadwal dimiliki oleh satu guru. Selanjutnya ada jadwal mengajar dengan kelas. Di sini relasinya one to one, yaitu satu jadwal mengajar, satu kelas, dan satu kelas diajar satu jadwal mengajar. Selanjutnya ada tabel kelas dengan tabel nilai. Di sini relasinya many to one, yaitu satu kelas mendapat banyak nilai dan banyak nilai didapat satu kelas. Selanjutnya ada tabel jadwal pelajaran dengan jadwal mengajar. Di sini hubungannya one to many, yaitu banyak pelajaran diajar oleh banyak jadwal dan banyak jadwal mengajar banyak pelajaran. Selanjutnya ada tabel nilai dengan jadwal pelajaran. Di sini hubungannya one to one, yaitu satu nilai didapat oleh satu pelajaran dan satu pelajaran mendapat satu nilai. Selanjutnya adalah program informasi akademik sekolah. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan program yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu ini tampilan program berbasis web. Nah, ini tampilannya. Saya mencoba di sini sekolah SMKN 20 Purwakarta. Dan ini adalah tampilan loginnya. Pertama, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan. Di sini username dan passwordnya harus sudah dibuat atau terdaftar dalam database. Jika tidak, maka user tidak akan bisa mengakses sistem. Klik login. Maka akan masuk ke halaman
halaman utama, yaitu di sini tampilan halaman utama dari guru. Nah, di sini ada 5 fitur, yaitu ada beranda, profil, jadwal mengajar, input nilai, dan logout. Pada beranda di sini menampilkan halaman utama, yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di SMK Indo Purwakarta. Di sini ada peringatan Hari Gizi Nasional dan ada guru agen perdamaian. Nah, di profil ini akan menampilkan profil guru yang tadi login sesuai dengan username, dan di sini ada nih nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, dan email. Selanjutnya ada jadwal mengajar. Dan di sini menampilkan jadwal mengajar dari guru yang terdiri dari ID jadwal, kelas, kode pelajaran, nama pelajaran, hari masuk, jam masuk, dan action ini ada 2, yaitu hapus dan edit. Jika guru akan menambahkan jadwal mengajar, tinggal ditambahkan di sini dengan mengetik ID jadwal 05 kelas, kode pelajarannya, nama pelajarannya, hari masuk, jamnya misalnya. Ini hanya sebagai contoh aja, nanti bisa disesuaikan. Nah, ketika klik simpan, nah maka data yang tadi diinputkan akan ditampilkan di tabel ini. Nah, untuk mengedit, bisa klik edit. Misalnya kita akan mengedit ininya diganti hari Rabu. Nah, klik update. Nah, maka data tadi yang diedit akan ditampilkan, yaitu dan ini akan diganti dengan hari Rabu. Lalu misalnya kita akan menghapus data, misalnya ini hapus, tinggal kita klik hapus aja. Nah, maka data yang dihapus akan secara otomatis terhapus. Nah, selanjutnya di sini ada input nilai. Input nilai terdiri dari ID nilai, kelas, NIS, kode pelajaran, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan actionnya sama, ada hapus dan edit. Nah, ketika guru ingin menginput, di sini tinggal diketikkan saja ID nilainya 405. Nah, lalu klik simpan. Nah, data yang tadi diinputkan akan ditampilkan pada tabel. Setelah itu, jika kita ingin edit, klik edit saja. Nah, misalnya ini diganti dengan 90. Ini 90. Lalu klik update. Nah, maka data akan berhasil terupdate. Jika ingin menghapus, kita langsung klik hapus aja sini. Nah, maka data akan secara otomatis terhapus. Nah, selanjutnya jika kita klik logout, maka program akan kembali ke halaman login. Nah, kita akan mencoba login ke siswa. Nah, jika username atau password salah, nah ini tidak akan bisa mengakses ke sistem dan akan kembali ke halaman login. Lalu akan diminta untuk memasukkan username dan password dengan benar. Klik login. Nah, ini halaman utama dari siswa. Sebagai siswa, nah di sini sama ada 5 fitur, yaitu ada beranda, profil, jadwal pelajaran, nilai, dan logout. Nah, berandanya berisi tentang acara-acara yang sudah dilakukan di SMKN Indo Purwakarta, sama kayak tadi.
Nah, selanjutnya ke profil. Nah, ini sama profil siswa. Maksudnya ada jadwal pelajaran. Nah, di sini siswa bisa melihat jadwal pelajaran sesuai dengan kelas yang diambilnya. Nah, misalnya di sini ada jadwal pelajaran kelas 12 AP1. Nah, di sini kita bisa melihat ada kode pelajarannya, nama pelajaran, nama guru yang mengajar, nilai KKM, terus hari apa, dan di sini action. Selanjutnya ada nilai. Nah, di sini siswa bisa melihat nilainya, nilai sesuai masing-masing pelajaran. Nah, di sini ada 14 pelajaran. Nah, ini ada nilainya, ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Coba logout, nah kembali ke halaman ujian. Nah, ini tampilan dari webnya. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan tampilan secara desktop, berbasis desktop. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Sama, user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah terdaftar atau dibuat pada database. Ini kita akan coba memasukkan siswa. Nah, jika salah, maka akan ada message box username atau password salah. Maka kita akan tidak bisa mengakses sistem. Masih salah. Nah, jika benar, nanti akan ada message berhasil login sebagai siswa. Nanti akan masuk ke halaman utama dari siswa. Nah, di sini ada 4 fitur, yaitu ada mading, halaman utama ada mading. Setelah itu ada jadwal pelajaran, lalu ada nilai dan logout. Nah, pada mading ini akan berisi motivasi-motivasi untuk belajar, semangat belajar. Lalu saya ada jadwal pelajaran. Nah, di sini siswa bisa melihat jadwal pelajaran sama kayak tadi, sesuai dengan kelas yang diambilnya. Lalu bisa melihat nilai juga sama kayak tadi. Nah, setelah itu ketika klik logout, kembali ke halaman login dan kita mencoba login sebagai guru. Nah, berhasil login sebagai guru, nanti masuk ke halaman guru. Di sini ada sama, ada 4 fitur, yaitu ada mading, jadwal mengajar, input nilai, dan logout. Dan jadwal mengajar sama. Nah, di sini hanya bisa menambahkan dan tidak bisa menghapus atau mengubah data. Misalnya kita tambahkan. Lalu klik tambah. Nah, di sini penyimpanan data berhasil. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam tabel jika berhasil. Lalu selanjutnya ada input nilai, yang di sini sama, hanya bisa menambahkan nilai. Misalnya kita akan mencoba untuk memasukkan nilai. Tambah, penyimpanan data berhasil, nah akan ditambahkan ke tabel di sini. Setelah itu kita akan coba logout. Nah, kembali ke halaman ujian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.